Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, today how are you? Today feel so great because I want to deliver about our materials today. I think our materials today is very interesting and easy to understand. So, what do you think about offer and suggest? Before that, I want to ask you about these materials. Jadi sebelum kita beralih ke materi kita hari ini, tentunya kalian pernah kan menawarkan sesuatu kepada teman kalian, atau mungkin menawarkan sebuah ide, atau mungkin mengajak teman kalian untuk pergi ke suatu tempat, atau menawarkan sebuah film kepada teman kalian untuk kalian tonton bersama. Nah, materi kita hari ini berhubungan tentang hal-hal tersebut, yaitu mengenai tentang offer and suggestion atau saran dan tawaran. Tentunya kalian sering sekali mendengar tentang kata may I help you atau mungkin can I help you. Nah, kata-kata tersebut mengandung kata-kata ungkapan menyarankan atau menawarkan. Nah, biasanya ini seringkali digunakan dalam sebuah percakapan sehari-hari, seperti kepada teman sebaya atau mungkin kepada keluarga kalian. Nah, kita langsung membahas yang pertama, yaitu ada offer. Offer ini memiliki arti menawarkan sesuatu. Nah, menawarkan ini bisa berupa menawarkan pertolongan ataupun menawarkan sesuatu berupa barang. Nah, untuk menawarkan pertolongan ini biasanya menggunakan ungkapan seperti may I help you, can I help you, atau mungkin what can I do for you. Jadi ini tentang dapatkah aku membantumu, adakah yang bisa aku bantu. Jadi tentunya seringkali kan kalian mengatakan hal-hal tersebut kepada teman kalian karena kalian juga ingin membantu teman kalian untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kata-kata tersebut sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita dan seringkali digunakan. Contoh yang sangat sederhana mungkin seperti may I help you to bring your books, ketika teman kalian membawa buku-buku yang sangat banyak. Nah, itu sering juga diucapkan sehari-hari. Kemudian can I help you itu biasa kalian gunakan ketika melihat teman kalian itu mungkin mengalami kesulitan atau sedang sibuk dengan sesuatu, sehingga kalian bisa menawarkan untuk memberikan pertolongan, membantu pekerjaan teman kalian tersebut. Misalnya ketika kalian melihat teman kalian mengerjakan sesuatu yang sangat banyak, atau mungkin sedang memperbaiki sepedanya ketika rantainya bermasalah, itu kalian bisa menawarkan sebuah bantuan, can I help you. Jadi kalian bisa membantu untuk memperbaiki sepeda teman kalian tersebut. Kemudian ada suggest. Suggest ini berarti menyarankan, memiliki arti menyarankan. Suggest ini biasanya digunakan untuk menyarankan untuk pergi ke suatu tempat mungkin, atau mungkin ketika teman kalian butuh pendapat tentang ini atau ini, butuh pilihan, itu kalian bisa menyarankan dengan kalimat-kalimat dari suggest ini. Yang pertama, kalimat itu biasanya it's better for you to bla bla bla. Nah, ini kan memiliki arti lebih baik kamu untuk bla bla bla, itu kan. Jadi ini tuh biasanya terjadi ketika teman kalian itu butuh sebuah pilihan. Biasanya teman kalian mungkin akan menanyakan, do you think I better to drink tea or coffee? Nah, itu kan teman kalian bertanya kepada kalian tentang sebaiknya saya itu minum teh atau kopi. Nah, kalian bisa menjawab dengan ungkapan ini, yaitu it's better for you to drink tea today because
coffee is more have high caffeine maybe. Jadi kalian bisa menyarankan untuk meminum teh saja untuk hari ini karena mungkin kopi mengandung lebih tinggi kafein. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk teman kalian ketika teman kalian meminta sebuah saran. Kemudian ada juga kalimat seperti I suggest you atau I advise you. Jadi I suggest you itu kan saya menyarankan kamu gitu kan. Nah, ini biasa digunakan kepada kalian ketika kalian ingin menyarankan kepada teman kalian tentang sesuatu. Jadi mungkin ketika teman kalian akan pergi ke sebuah pesta, kalian mungkin akan menyarankan baju apa yang cocok dia kenakan untuk ke pesta tersebut. Mungkin bisa melalui kalimat I suggest you to use red dress. Nah, itu bisa digunakan pada situasi tersebut, yaitu mungkin aku menyarankan kepadamu untuk memakai baju berwarna merah. Nah, biasanya itu bisa digunakan ketika dalam kondisi tersebut. Jadi tentunya kalian sudah memiliki gambaran kan tentang suggest atau menyarankan ini. Mungkin ada juga kata-kata lain seperti how about bla bla bla. Kemudian fungsi sosial dari offer and suggest ini adalah untuk menjaga hubungan komunikasi interpersonal dengan guru, teman, atau orang lain, terutama selama proses belajar mengajar. Jadi fungsi sosial dari offer and suggest ini adalah sebagai bentuk untuk menjaga hubungan kita sehari-hari dengan orang lain. Kemudian dalam membuat offer dan suggest ini tentunya ada sebuah respon, yaitu bisa berupa penerimaan ataupun penolakan. Nah, yang pertama itu ada offer. Ketika membuat tawaran itu biasanya kalian menggunakan kata-kata seperti can I help you? Would you like? Can I help you? How about I help you? Seperti itu kan. Nah, ini juga bisa menimbulkan sebuah respon positif ataupun negatif, yaitu bisa menerima ataupun menolak. Yang pertama sebagai contoh, ketika ada sebuah offer, would you like another helping of cake? Jadi ini mengenai, atau mungkin pada kalimat how about I help you with this? How about I help you with this? Jadi ini kan tentang bagaimana jika aku membantumu tentang ini. Kemudian jika kita ingin menerima tawaran tersebut, kita bisa menggunakan kata-kata yes please, that would be very kind of you. Jadi kita bisa menggunakan kata tersebut, atau mungkin yes please, I really appreciate it. Jadi mungkin juga bisa menggunakan kalimat tersebut, jadi saya sangat menghargai bantuan kamu. Itu jika kalian ingin menerima tawaran dari orang tersebut. Kemudian kalian juga bisa menolak tawaran dari orang tersebut. Ketika menolak tawaran tersebut, kita bisa menggunakan kata-kata seperti don't worry, I will do it myself. Itu sebuah kata tidak perlu, saya bisa mengerjakan sendiri. Itu bisa kalian gunakan untuk menolak tawaran tersebut. Atau mungkin juga melalui kalimat it's okay, I can do it myself. Nah, itu tadi sebuah kalimat-kalimat untuk menolak sebuah tawaran. Kemudian yang selanjutnya di suggestion, ketika ada sebuah suggestion mengenai let's go to the movies, itu kan sebuah ajakan kan, sebuah saran mungkin dari teman kalian mengajak kalian untuk pergi menonton film. Nah, ketika teman kalian menyarankan untuk menonton film, kalian mungkin bisa menerima saran tersebut
melalui kata yes, let's go, atau mungkin alright, I will, let's go to the movie, ataupun seperti itu. Itu bisa kalian gunakan untuk menerima sebuah saran dari teman kalian untuk pergi ke menonton film. Nah, ketika kalian tidak ingin menonton film atau ketika kalian ingin menolak sebuah saran dari teman kalian tersebut, kalian bisa menggunakan kata-kata seperti no, thank you, I do not feel like to going. Jadi, kalian bisa menggunakan kata tersebut ketika kalian tidak ingin pergi menonton film. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan kata sorry. Jadi kalian bisa maaf, saya tidak ingin pergi, atau mungkin seperti kata-kata sorry but I have schedule on this morning, atau mungkin kalian bisa memberikan alasan kalian ada acara lain di hari tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai offer and suggest. Tentunya kalian sangat tertarik kan dengan materi kita hari ini, karena materi offer and suggest itu sangat mudah dipahami dan sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Do you have any question? And or maybe you will make some dialogues about offer and suggest. Let's practice. Jadi itu tadi penjelasan saya. Jika adakah pertanyaan dari kalian, tentunya kalian sangat mudah memahami materi ini. And thank you for your attention today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.